Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah dan pengurus Masjid Al-Muhajirin Unilever yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin, yaitu tentang asbabun nuzul tematik, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang disusun secara tematik. Dalam beberapa pertemuan terakhir kita membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga. Maka sekarang kita ingin membahas tentang hak harta dalam keluarga. Keluarga merupakan orang yang lebih berhak atas harta yang kita miliki ketimbang orang lain. Meskipun orang lain itu ada di rumah kita. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zubair. Dahulu, seseorang biasa mengikat janji dengan kawannya. Kamu akan mewarisi aku dan aku mewarisi kamu. Ya, dulu itu sebelum Islam. Orang suka karena ada persahabatan, ada keakraban, sampai ada semacam janji, perjanjian. Kalau saya mati duluan, harta saya diwariskan oleh kamu. Kalau kamu mati duluan, warisannya buat saya. Selain itu, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Hisham bin Urwah dari ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Ini waktu hijrah itu kan Nabi persaudarakan sahabat-sahabat dari Mekah kepada sahabat-sahabat dari Madinah. Dipersaudarakan si A dengan si B, si C dengan si D, dan seterusnya. Di antaranya Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Kata Zubair, aku melihat Ka'ab luka-luka dalam perang Uhud. Maka aku berkata, sekiranya ia meninggal dunia, niscaya aku akan mewarisinya. Kalau Ka'ab meninggal, aku yang jadi ahli warisnya. Ini kan statusnya namanya saudara angkat. Kalau bahasa kita ya, saudara angkat. Ada anak angkat, ada saudara angkat. Maka atas peristiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Anfal ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu mim ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Beriman, berhijrah, berjihad. Itu termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempunyai hubungan itu
sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang kerabat di dalam kitab. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dari cerita ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah, pertama, Islam merupakan agama yang sangat menekankan persatuan, persaudaraan antar sesama muslim. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Itu disebut dengan al-mu'akhah, mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu harus merasa bersaudara dengan muslim yang lain. Dan persaudaraan itu bisa lebih hebat dari persaudaraan karena nasab, hubungan darah, karena kesukuan. Itu persaudaraan karena keimanan, itu bisa lebih kuat. Dan inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat ketika hijrah ke Madinah. Nah, salah satu konsekuensi persaudaraan itu adalah bersihnya hati kepada orang lain. Jadi kalau kita bersaudara, ukhuwah Islamiyah, itu ukurannya ada dua. Ada ukuran yang paling ringan, ukuran yang paling rendah. Nah, ukuran yang paling rendah itu adalah salamatus sodr, bersihnya hati kita kepada orang lain. Sehingga tidak ada buruk sangka, tidak ada iri hati. Itu kalau hati kita bersih kepada orang lain. Yang paling bagus, yang paling ideal, yang paling tinggi ukurannya itu adalah isar. Isar itu mengutamakan orang lain. Kita kan biasanya mengutamakan diri sendiri. Tapi kalau persaudaraan, itu mengutamakan orang lain. Dan ini harus jadi budaya. Harus jadi kebiasaan. Mengutamakan orang lain. Ya, kalau misalnya berlalu lintas. Ya, berlalu lintas. Misalnya, kita berada di jalan raya. Terus ada mobil mau keluar dari gang. Dari jalan lingkungan. Maka mestinya kita yang berada di jalan raya, apalagi lampu merah, kemudian di depan juga penuh, kita mestinya berhenti di gang itu, di depan gang itu berhenti, biar supaya mobil yang dari gang itu bisa keluar dengan mudah, mau belok kanan misalnya. Yang bagus tuh begitu. Cuma karena nggak begitu, akhirnya yang mengatur Pak Ogah kan gitu, yang disebut Pak Ogah. Padahal kalau kita sudah bisa otomatis itu bagus. Pokoknya kalau ada gang, di sana juga lagi penuh mobil, udah berhenti aja. Nah, apalagi ini memang ada mobil mau keluar, mestinya mengutamakan mobil yang mau keluar itu. Nah, ini kadang-kadang di depan udah macet, udah penuh, dia masih terus maju gitu. Maju sedikit. Akhirnya yang dari gang itu nggak bisa keluar. Nah, jadi mengutamakan orang lain. Dulu waktu hijrah, Nabi persaudarakan seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf itu orang Mekah, Sa'ad bin Rabi orang Madinah. Ternyata Sa'ad bin Rabi itu orang kaya. Hartanya banyak. Maka yang pertama dilakukan dalam persaudaraan itu adalah perkenalan.
Jadi Sa'ad bin Rabi berkenalan kepada Abdurrahman, Abdurrahman berkenalan dengan Sa'ad bin Rabi. Sehingga sekarang sudah saling kenal mengenal. Sesudah saling kenal mengenal, Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, sekarang saya sudah kenal engkau. Engkau juga sudah kenal saya. Saya ingin menunjukkan rasa persaudaraan saya dengan engkau." Bagaimana itu? Begini, saya ini punya harta cukup banyak. Ini harta mau saya bagi dua. Separuh buat saya, separuhnya lagi buat kamu. Yang kedua, kamu kan datang kemari dalam keadaan tidak punya istri. Saya ini punya istri 2. Bisa saja salah satu saya ceraikan. Atau kamu lihat 2 istri saya itu, mana yang kira-kira perlu saya ceraikan. Nanti kalau sudah saya ceraikan, pada saatnya dia sudah boleh menikah dengan laki-laki lain, silahkan kamu nikahi dia. Kalau Bapak ditawari begitu, jawabnya apa, Pak? Wah, emang ini yang kita tunggu-tunggu. Kebetulan kalau begitu. Enggak begitu jawabannya. Apa jawaban Abdurrahman? Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan padamu dengan balasan yang sebaik-baiknya. Syukron katsira, terima kasih banyak. Kalau sama saya mah nggak usah begitu-gitu amat. Si Ahmad juga nggak begitu kan? Nah, kalau sama saya cukup engkau tunjukkan di mana pasar. Jadi meskipun Sa'ad bin Rabi mau mengutamakan saudaranya dari Mekah ini, tetapi Abdurrahman tidak mau diutamakan. Karena yang bagus tadi mengutamakan. Mengutamakan orang lain, bukan diutamakan. Nah, begitu. Jadi, begitu persaudaraan. Nah, namun, hukum di dalam Islam, yang ketiga, hukum di dalam Islam tetap tidak bisa berubah hanya karena persahabatan yang kuat. Dalam konteks waris, maka keluarga yang lebih berhak atas harta waris yang dimiliki, bukan teman, bukan sahabat. Orang disebut ahli waris itu kenapa? Itu karena ada hubungan nasab. Hubungan nasab. Kalau ke atas itu ke bapak, ke ibu. Kalau ke samping itu ada paman, ada istri, ada saudara, abang, adik. Kalau ke bawah ada anak, bawahnya lagi ada cucu. Itu namanya nasab tuh. Mereka itulah yang ahli waris, ya, karena nasab, karena hubungan darah. Terus orang juga menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan waris itu karena perkawinan, karena pernikahan. Ya, karena pernikahan. Misalnya seseorang sudah punya istri, maka istrinya itu ahli waris. Anak yang dihasilkannya juga ahli waris. Nah, cuma dia menikah lagi. Dia menikah lagi, sehingga sekarang istrinya ada 2. Dari pernikahan itu juga ada anak lagi. Nah, istrinya ada 2. Maka dua-dua istri ini itu ahli waris. Dua-duanya berhak atas harta waris kalau si suami meninggal dunia. Anak yang dihasilkannya juga itu ahli waris. Gitu. Cuma seringkali di masyarakat kita, kalau harta itu ada di istri pertama, itu tidak mau istri pertama ngasih bagian
warisan kepada istri kedua. Apalagi kalau nikahnya diam-diam. Nah, nggak tahu. Mau tahu, mau enggak. Kalau hukum pernikahannya sudah sah, maka dia berhak. Sehingga istri pertama itu kalau tidak memberikan harta waris kepada istri kedua, itu namanya dia mengambil yang bukan haknya. Nah, itu begitu. Jadi, nggak bisa seseorang mengatakan kepada temennya, nanti kalau gua mati, harta gua warisin kepada lu. Nah, warisannya buat lu deh. Lu kan sering bantu gue kan dalam hidup. Nggak boleh begitu, nggak bisa. Nah, bisanya bagaimana? Bisanya dalam bentuk hibah. Hibah itu sekarang. Jadi sekarang ini belum mati, belum ada tanda-tanda mati, maka dia menghibahkan hartanya kepada kawan akrabnya. Boleh. Ngasih namanya itu. Atau wasiat. Nah, dalam bentuk wasiat. Misalnya dia berwasiat kepada keluarganya, pada istri, pada anak. Bapak ini kan punya rumah kontrakan. Rumah kontrakan kan ada 5 pintu. Nanti kalau bapak mati, yang 1 pintu kasih teman bapak. Teman bapak, Pak Muhammad Anwar, yang suka kemari tuh. Nah, gitu. Nah, maka ketika saya mati, rumah kontrakan yang 5 pintu itu, 1 pintu buat Pak Muhammad Anwar itu. Itu namanya wasiat. Boleh begitu. Tapi jangan daun pintunya aja yang dikasih. Maksudnya kan, rumah kontrakan 5 pintu, ada 5 petak. Nah, gitu. Atau 5 rumah. Bukan pintunya doang. Nih Pak Anwar, udah saya bongkar nih pintu dengan kusennya. Kata almarhum bapak saya, kalau bapak mati, katanya bapak dikasih 1 pintu. Nih saya kasih pintunya. Bukan begitu kan maksudnya. Bahasa itu jangan terlalu harfiah memahaminya. Jadi, kalau orang lain, itu hanya bisa melalui jalur hibah sekarang atau wasiat kalau udah mati pelaksanaannya. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki. Maka meskipun disebut anak, dia belum tentu dapat warisan. Dia bukan ahli waris. Anak apa itu yang bukan ahli waris? Anak angkat. Anak angkat bukan ahli waris. Dia orang lain di rumah kita. Jadi kalau bapak mati, dia punya anak angkat bukan ahli waris. Jadi dia tidak berhak mendapatkan warisan. Anak apa lagi yang tidak berhak dapat waris itu? Anak tiri. Anak tiri. Anak angkat, anak tiri. Kalau anak tiri itu kan misalnya kawin sama janda. Janda itu punya anak. Anaknya disebut anak tiri. Maka anak tiri tidak berhak atas harta waris. Kalau si janda itu yang kemudian dinikahi, itu ya berhak karena jalur pernikahan tadi itu. Nah, begitu. Maka saudara angkat itu juga begitu. Yang ini kan ceritanya saudara angkat nih tadi. Sehingga dia juga tidak berhak atas harta waris. Nah, selanjutnya, meskipun orang disebut ahli waris, bisa saja hak warisnya terputus. Hak warisnya terputus. Dengan sebab apa hak warisnya terputus? Kalau istri atau suami itu terjadi perceraian. Istri itu kan ahli waris, suami juga ahli waris. Tapi kalau terjadi perceraian, maka putus hak warisnya.
Misalnya, seseorang suami istri bercerai. Hartanya banyak si suami ini. Setahun kemudian, si suami meninggal. Misalnya, setahun sesudah bercerai, atau 6 bulan sesudah bercerai, si suami meninggal. Maka mantan istrinya itu nggak bisa mendapatkan harta waris. Putus hak warisnya karena terjadi perceraian. Yang kedua, murtad. Murtad. Keluar dari Islam. Misalnya, seorang bapak punya 3 anak. Seorang bapak punya 3 anak. Anak yang satu murtad. Mungkin karena dia sudah menikah, dia seorang wanita, anaknya perempuan, menikah dengan laki-laki beragama lain. Akhirnya dia mengikuti agama suaminya. Maka ketika dia sudah murtad, setahun kemudian bapaknya meninggal. Maka anak yang murtad itu bukan lagi ahli waris. Dia tidak mendapatkan warisan. Nah, begitu. Apalagi yang menyebabkan harta waris, hak waris itu bisa terputus, yaitu karena membunuh si pemilik harta. Misalnya, anak membunuh bapak. Bapaknya mati, dibunuh anak. Kenapa tuh anak membunuh bapaknya? Karena si anak ingin mendapatkan warisan. Saya pengen dapat warisan, bapak kagak mati-mati. Biar supaya mati, saya bunuh. Justru karena membunuh, putus hak warisnya. Nggak bisa dia mendapatkan warisan. Jadi karena membunuh. Membunuh yang punya harta. Kalau misalnya lagi seorang anak laki-laki, dia punya saudara, abang punya adik-adik. Abang punya adik-adik. Si abang ini belum menikah, tapi sudah punya banyak harta. Terus adiknya membunuh abangnya biar supaya dapat warisan. Nah, justru adiknya putus hak warisnya. Nah, itu begitu. Terus hak waris itu juga putus karena mati duluan. Mati duluan. Seorang bapak punya anak 3. Anak nomor 1 mati duluan. Mati duluan. Maka anak yang menjadi ahli waris tinggal 2. Yang udah mati, udah bukan ahli waris. Nah, sesudah si anak mati, setahun kemudian bapaknya mati. Bapaknya meninggalkan harta. Maka yang dapat warisan itu 2 anak itu. Anak yang udah mati nggak dihitung sebagai ahli waris. Bagaimana Pak Ustadz kalau anak itu yang mati duluan udah punya istri, udah punya anak? Apakah istrinya dapat? Anaknya dapat? Tidak. Tidak. Menantu itu bukan ahli waris dari bapak mertua. Sedangkan cucu itu sebenarnya ahli waris. Cucu itu ahli waris. Cuma cucu nggak dapat warisan. Jadi tidak semua orang yang ahli waris dapat warisan. Nah, cucu itu ahli waris, cuma nggak dapat warisan. Kenapa? Karena masih ada anak si bapak itu. Dia terhalang oleh anak. Kalau cucu itu ring 2. Nah, kira-kira. Cucu ring 2, anak ring 1. Sehingga ring 2 terhalang oleh ring 1. Nah, kira-kira begitulah bahasanya. Nah, begitu. Jadi, di dalam ayat ini, yang menyebabkan ini ayat turun, itu karena ada seorang sahabat
merasa bisa mewarisi harta sahabatnya. Itu ditampik oleh Allah. Nggak bisa begitu. Kalau hukum waris sudah ada ketentuannya. Nggak bisa diklaim-klaim. Hukum waris nggak bisa diklaim-klaim. Tetapi sudah ada ketentuannya. Maka klaim seorang sahabat terhadap sahabat yang lain nggak bisa. Karena yang lebih berhak atas harta waris adalah keluarganya. Nah, begitu pengantar bahasan kita yang berkaitan dengan hal ini. Saya persilahkan, mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya. Baik. Ya, Ustaz. Ini udah ada pertanyaan, Ustaz, bisa saya baca mungkin? Ya, silakan. Dari Pak Bambang, Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Selama masa pandemi ini banyak anak yang menjadi yatim. Siapakah yang paling wajib menafkahi anak yatim tersebut? Meskipun ibunya ekonominya cukup dan setelah ibunya menikah lagi. Ya. Sebelumnya. Siapa yang paling wajib? Ya. Kalau ibunya ekonominya cukup. Baik. Yang harus bertanggung jawab terhadap anak yatim itu adalah walinya. Walinya siapa? Kalau ke atas dari bapaknya itu kakek. Tapi kalau kakek tidak mampu itu kan ada paman. Paman dari bapak. Kalau nggak ada paman dari bapak, kan misalnya dia punya abang. Abang yang sudah bagus ekonominya. Maka abang bertanggung jawab terhadap adiknya. Tapi seandainya nggak ada sama sekali, misalnya nggak ada yang bertanggung jawab, ya ibunya berusaha, ibunya yang bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Apalagi ini konteksnya si ibunya punya kemampuan. Misalnya ibunya bekerja, ibunya berdagang, punya penghasilan. Nah terus kaum muslimin, makanya ada dana yatim, berinfak kepada anak yatim. Yatim itu apa sih? Yatim itu dari kata yutmun. Yutmun itu artinya kesendirian. Kesendirian dari secara harfiah ya. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sehingga itu anak seolah-olah sendirian. Kenapa? Yang selama ini bertanggung jawab atas ekonomi si anak itu adalah bapaknya. Sekarang bapaknya udah mati. Maka kaum muslimin harus bertanggung jawab. Terutama keluarganya. Keluarga si yatim itu. Kalau keluarganya tidak mampu, maka kaum muslimin pada umumnya. Sehingga ada santunan yatim, ada dana yatim. Cuma karena anak ini hidupnya tiap hari, nggak setahun sekali dia hidup, ya, maka santunannya rutin, berkala. Gitu. Jangan setahun sekali. Begitu, Pak. Iya, terima kasih, Ustaz. Mungkin setelah Ustaz, ini ada yang japri juga. Terkait tadi, Ustaz, waris, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz, kalau misalnya setelah misalnya ada yang meninggal, gitu, warisnya itu dibagi secara rata atas kesepakatan bersama, gitu, atau tetap harus menggunakan ilmu waris Islam? Ya, kalau menjadi seorang muslim yang baik, itu kalau bikin kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan. Jangan bikin kesepakatan yang melanggar ketentuan. Jadi di dalam Islam, kalau ketentuan waris, misalnya bapak mati, itu jatah ibu dulu. Jadi harta ini harus didudukkan dulu. Maka bicara sama ibu. Bu, ini harta bapak sendiri, apa ini harta bapak dan ibu berdua? Nah, itu dulu. Ini harta punya berdua. Karena kan kamu tahu, ibu juga kerja, ibu usaha, bapak juga begitu. Ini dulu beli rumah, beli tanah awalnya. Punya uang berdua. Dan seterusnya. Oh, kalau begitu,
berarti warisan bapak ini separohnya dong. Gitu. Iya. Jadi ini harta dibagi dua dulu. Karena ini milik berdua dengan ibu. Berarti ini kalau tanah misalnya 200 meter, 100 meter ini punya ibu. Yang 100 meter warisan. Lah ibu nanti juga ahli waris. Dihitung sebagai ahli waris. Karena punya anak almarhum, maka ibu dapat 1/7, 1/8. Ibu dapat 1/8. Jadi 100 meter itu dikeluarkan dulu 1/8-nya. 1/8. Nanti hitung sendiri ya, 1/8 dari 100 meter itu berapa? Saya tidak ahli matematika. Nah, sehingga nanti sisanya 7/8. Nah, 7/8 dibagi buat anak-anak ini. Ada berapa tuh anak? Ada 3. Ya, berarti dibagi 3. Cuma kalau anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Gitu. Jadi dibagi dulu menurut ketentuan. Nah, sesudah dibagi menurut ketentuan, saya secara pribadi sebagai anak, saya kan sudah mampu, saya punya rumah, punya tanah 500 meter. Buat apa tanah di sini? Cuma dapat berapa tadi? Umpama dapat 30 meter, misalnya 40 meter. Sudahlah, saya kasih nih buat adik saya yang perempuan. Itu ngasih namanya boleh. Jadi dibagi dulu menurut ketentuan, bahwa terus mau ngasih adiknya yang susah, boleh. Sehingga adik perempuannya dapat lebih banyak. Yang satu dari warisan, yang satu dari hibah. Hibah abangnya, kan gitu. Begitu caranya. Ya. Ini masuk lagi Ustaz, pertanyaan atau mau dilanjut dulu atau pertanyaan Ustaz? Silakan. Tadi udah kejawab ya? Tadi udah. Ya. Nggak muncul di sini tadi yang bertanya. Chatnya mungkin. Oh ini dari Pak Slamet. Izin bertanya Ustaz, jika seorang sebelum meninggal berwasiat untuk membagikan sebagian hartanya kepada seseorang, misalnya sepulan. Ketika orang yang berwasiat ini meninggal, ahli waris berencana memberikan hak harta ini kepada sepulan. Tapi qadarullah ketika harta mau dibagi, tiba-tiba sepulan meninggal beberapa hari setelah pemilik harta meninggal. Apakah hak harta bisa diturunkan ke anak dari sepulan tersebut? Ya. Meninggalnya setelah ahli waris. Ya. Jadi misalnya rumah 1 pintu itu tadi, kontrakan 1 pintu, mau dikasih ke temennya. Emang udah wasiat. Terus misalnya sebulan kemudian, belum dibagi ini kan masih masa berkabung, belum bagi-bagi urusan warisan. Ternyata temennya itu meninggal. Maka haknya tetap ada. Hak temennya itu tetap ada, rumah 1 pintu itu. Sehingga nanti rumah 1 pintu itu menjadi harta warisan temennya yang bisa dibagi lagi kepada anaknya. Jadi kalau sudah hak, itu harus diberikan hak orang. Jangan dianggap remeh. Udah mati ini bapaknya. Udahlah nggak jadi. Nggak bisa begitu. Maka hubungi keluarganya. Keluarga almarhum teman bapak itu. Untuk diserahkan kepemilikan 1 pintu itu. Begitu. Ya, silakan. Kemudian yang selanjutnya dari Bu Yeni Handayani. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, ada warisan 1 rumah keluarga bapak ibu sudah meninggal. Hanya rumah tersebut ditinggali oleh 4 keluarga atau 4 kakak adik dan 1 anak yang belum menikah. Bagian rumah tersebut dibangun tanpa persetujuan kakak adiknya. Bagaimana ketentuan pembagian ahli warisnya? Dibangun oleh siapa? Oleh bapaknya? Iya. Ada keterangan itu. Iya. Bagian rumah tersebut dibangun tanpa persetujuan kakak adiknya. Iya. Kalau harta berupa Bapak ibunya sudah meninggal sudah. Ya, bapak ibu sudah meninggal, meninggalkan rumah.
Ya. Harta warisnya berupa rumah. Rumah itu kemudian, rumah itu selama ini dihuni oleh 4 orang anak. Kan gitu ya. 4 orang anak. Tapi ada abangnya yang membangun rumah itu. Kan gitu. Membangun rumah itu. Nah, sebelum membangun, ini nanti menjadi milik siapa? Kalau orang membangun tuh kan punya dia. Jangan bukan punya dia, dia membangun. Maka abang itu tidak boleh mengklaim ini punya dia, hanya karena dia anak pertama. Sekarang yang berhak atas rumah ini adalah 4 orang saudara itu. Makanya dibagi dulu. Dibagi dulu. Hak kepemilikannya yang dibagi. Rumah itu nggak mesti dijual. Kan kadang-kadang kalau pembagian warisan pikirannya mau ngejual aja. Nggak mesti dijual. Bisa saja dikontrakkan. Yang penting sudah ada pembagiannya. Oh, anak nomor 1, anak nomor 2 karena laki-laki dapatnya segini. Anak perempuan nomor 3, nomor 4 dapatnya segitu. Sehingga nanti kalau rumah ini dikontrakkan, maka kalau nilainya 20 juta, anak nomor 1, nomor 2 laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa gitu. Kalau si abang mau membangun, ya itu tentu saja harus jelas dulu batas-batasnya di sebelah mana. Karena ini tanah rumah punya berempat, bukan punya abangnya sendiri. Nah, itu begitu. Ya kalau dia tidak peduli dengan urusan itu, hak orang, itu namanya dia mengambil yang bukan haknya. Harta saudaranya aja dia ambil, apalagi harta orang lain nanti gitu. Jadi tidak boleh orang mengklaim begitu. Apalagi di masyarakat kita ada istilah harta mah nggak ada saudaranya, katanya begitu. Sehingga bisa ribut tuh abang sama adek. Sampai terjadi pemutusan hubungan persaudaraan, nauzubillah. Gara-gara harta waris yang tidak seberapa. Begitu ya. Terima kasih, Ustaz. Ini belum ada pertanyaan masuk lagi. Mungkin bisa dilanjut dulu, Ustaz, sambil menunggu pertanyaan. Ya. Karena harta waris sudah ada ketentuannya, maka kita harus komitmen pada ketentuan itu. Kalau orang punya harta tapi khawatir anaknya ribut soal harta waris, kalau nanti dia mati, ya sudah, lebih baik dihibahkan saja dari sekarang. Dihibahkan dari sekarang. Misalnya seorang bapak punya tanah 500 meter. Anaknya ada 5. Dikumpulin aja anaknya. Nak, sini. Ini bapak nggak mau kalian ribut urusan harta. Bapak ini punya tanah 500 meter, kamu ini berlima, maka bapak kasih, bapak hibahkan tanah masing-masing 100 meter. Maka 500 meter itu udah punya anaknya semua itu. Si bapak ini udah nggak punya tanah itu lagi. Tapi kalau ngomongnya nanti kalau bapak udah mati, ini tanah punya kamu masing-masing 100 meter, 100 meter. Itu nggak boleh wasiat begitu. Nggak boleh, karena itu namanya sudah melanggar ketentuan waris. Jadi kalau mau rata 100 meter, 100 meter, sekarang namanya dihibahkan. Iya, hibah, dibagi. Nah, namanya membagi, siapa juga boleh kalau dia mau bagi. Misalnya, tanah ini 500 meter, kamu ini berlima. Jadi, yang 400 meter buat kamu berlima. Yang 100 meter buat teman bapak. Bapak mau ngasih teman. Karena dia banyak berjasa dalam kehidupan bapak, sejak masih sekolah,
sampai bapak bisa hidup baik, dia banyak berjasa, bapak mau kasih dia tanah 100 meter. Nah, itu begitu. Itu boleh, terserah. Itu namanya hibah. Tapi kalau udah mati, itu hitungannya waris. Begitu. Ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz masuk. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama, berapa lama waris harus dibicarakan atau dibagi setelah yang memiliki harta tersebut meninggal dunia? Itu yang pertama Ustaz. Saya baca dulu mungkin ya. Yang kedua, kemudian bagaimana cara yang baik menurut Islam untuk pembagian harta waris jika si mayit memiliki beberapa properti di beberapa lokasi dengan nilai yang berbeda-beda? Baik. Kalau soal berapa lama, ini ketika urusan jenazah udah selesai. Ya, masa berkabung udah berlalu. Masa berkabung itu dalam konteks masyarakat kita memang cuma beberapa hari, 3 hari, 7 hari misalnya. Tapi dalam konteks ibu, istri, itu kan sampai berakhirnya masa iddah. 4 bulan, 10 hari. Satu. Yang kedua, sesudah urusan jenazah selesai, ini dicek dulu. Almarhum ini punya utang apa enggak? Punya utang apa enggak? Kadang-kadang properti banyak, utangnya banyakan dia, gitu. Jadi, cek dulu utangnya ada enggak? Oh, ternyata utang di bank. Justru ini punya rumah di sini, ngutang sama bank. Ini bagaimana? Nah, jadi harus dibayar dulu ini utangnya. Jadi sesudah ditunaikan, utangnya dibayar, udah nggak ada lagi masalah, janji-janji sudah dilaksanakan. Sebab mungkin saja utang itu masih dalam bentuk janji. Misalnya, masjid lagi mau dibangun. Apakah bangun dari awal, apakah renovasi. Itu panitia pembangunan melelang sumbangan. Kan ada tuh lelang sumbangan. Siapa mau nyumbang apa? Atau mau nyumbang berapa? Nah, ada yang nyumbang keramik 10 meter gitu. Ada yang 20 meter, 30 meter. Lah, almarhum ini mau nyumbang karpet. Seluruh karpet di masjid ini dari saya. Oh, dia udah ngomong tuh. Udah dicatat sama panitianya. Maka itu namanya utang. Utang harus dibayar. Kalau dia mati, ambil dari warisannya. Nah, yang repot, kalau utangnya tidak ada, yang ada itu tadi. Kalau harta nggak ada, yang ada adalah utang. Ya berarti dia ngewarisin utang. Harus ditanggung sama keluarganya. Warisan utang. Nah, terus, kalau properti ada di mana-mana, dia punya rumah, satu di puncak, satu di pantai, satu di Jakarta. Nah, ini harta mau dibagi-bagi. Terserah, disepakati dulu. Ini mau dihitung berdasarkan harga, mau dihitung berdasarkan lokasi. Itu disepakati dulu. Kalau nggak sepakat, ya sudah. Statusnya nanti dijual saja semuanya. Uangnya kan sama. Jadi semuanya dijual. Sebab kalau rumah di Jakarta dijual semeternya misalnya 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 30 juta. Kalau di pantai berapa, kalau di puncak berapa. Itu kan beda-beda. Meskipun luasnya lebih luas di puncak. Misalnya. Jadi harus ada kesepakatan. Ya sudah, saya ngambil bagian yang di puncak saja, nggak apa-apa. Yang ini di Jakarta. Jadi
Kalau yang penting ada keikhlasan. Begitu. Itu cara membaginya ya. Saya kira begitu. Ya. Ustaz, banyak pertanyaan Ustaz. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kemudian ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi dikatakan bahwa batas maksimal wasiat atau hibah untuk anak tiri atau orang di luar keluarga adalah 1/3. Sepertiga. Bolehkah lebih dari sepertiga dengan mengatasnamakan sesuatu untuk anak tiri atau orang di luar keluarga itu di saat kita masih hidup karena sayang pada mereka? Jadi kalau kalau yang sifatnya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena berwasiat itu sepertiga aja udah banyak gitu. Kata Nabi udah banyak sepertiga itu. Maka jangan lebih dari sepertiga. Nanti kalau misalnya kurang maka boleh saja ahli waris yang ada itu menghibahkan apa yang dia dapat. Boleh saja, dihibah namanya. Bukan wasiat. Sekalipun wasiatnya semua, yang bisa dieksekusi sepertiga maksimal. Nah, sepertiga itu dari seluruh harta ya. Misalnya, punya rumah kontrakan 5 pintu. 4 pintu dia wasiatkan. Ya boleh, karena apa? Karena rumah dia kan ada berapa? Di puncak ada, di pantai ada, dan seterusnya. Jadi, itu cuma sebagian kecil dari hartanya. Begitu ya, kalau wasiat. Ya, berarti boleh dihibahkan sebelum meninggal itu. Kalau udah meninggal harusnya 1/3 maksimal. Iya. Wasiatnya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan jamaah sekalian diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bapak dan ibu kondisi masih hidup serta punya anak 2, satu laki-laki dan satu perempuan, bagaimana biar bisa dibagi rata ya Ustaz? Warisannya mungkin. Anaknya ada 2. Iya. Ya, biar supaya bisa dibagi rata ya bagi sekarang. Dibagi sekarang, status kepemilikan. Misalnya punya rumah luasnya 300 meter. Seorang bapak punya istri, punya anak 2. Ya, mau dibagi rata boleh. Istri dikasih 100 meter, anak 2 dikasih masing-masing 100 meter. Sekarang si bapak udah nggak punya rumah. Dia numpang di rumah istrinya. Boleh begitu. Lah kalau istrinya mati duluan, ya itu harta warisnya istri. Ahli warisnya suami dan anak. Jadi urusan harta itu mestinya dibikin rileks saja. Kan nggak penting memiliki kan, yang penting menikmati. Karena banyak orang memiliki tapi tidak menikmati. Menikmatinya pun nggak bisa semuanya. Kalau dia punya banyak, dia nggak bisa menikmati semuanya. Bapak punya mobil 3, bisa nggak dipakai 3-tiganya pada waktu yang bersamaan? Enggak. Sehingga yang satu dipakai istri, yang satu dipakai anak-anak, gitu. Yang satu dipakai bapak, kan gitu. Jadi, meskipun kita punya banyak, kita tidak bisa menikmati semuanya. Jadi, nggak mutlak harus punya sebenarnya. Yang penting bisa menikmati. Kalau saya tidak tahu ya, misalnya ada apartemen, ada rumah susun. Apartemen, rumah susun itu kan ada tanahnya. Itu tanahnya milik siapa itu? Tanahnya punya siapa? Sementara ini apartemen 20 lantai. 20 lantai. Satu lantai misalnya 4 keluarga
4 keluarga. Itu tanahnya itu kalau mau dibagi-bagi 4 kali 20 lantai, itu kan 80 kakak. Tanahnya cuma 500 meter, misalnya. 500 meter dibagi 80. Jadi berapa itu? Lumayan buat kuburan. Jadi mungkin saya nggak tahu perjanjian kalau di apartemen itu rumah susun. Apakah dia cuma punya bangunannya saja sehingga nanti kalau bangunannya runtuh karena gempa bumi ya sudah selesai, berakhir kepemilikannya. Nah, tuh. Baik, begitu ya. Baik, Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan. Alhamdulillah sudah kita bacakan semua. Kita menyisakan 15 menit, Ustaz. Mungkin ada closing statement dari Ustaz dan mungkin dilanjut dengan doa dan juga nasihat untuk para penuntut ilmu. Baik. Al-Quran, ajaran Islam semakin kita kaji, itu semakin menarik, membimbing kita untuk menjalani hidup dengan baik, karena banyak orang hidup dijalani tidak baik karena tidak memahami bagaimana hidup harus dijalani. Maka mempelajari ajaran Islam, baik secara pribadi, secara kelompok seperti ini, dengan guru, itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terus kita lakukan. Dan sarana kita belajar sekarang sudah semakin banyak. Ada orang tidak bisa baca Quran, tidak mengenal huruf, maka dia bisa belajar menggunakan HP-nya. Dia tinggal di Jawa Tengah, ustadz yang mengajarkan dia membimbing baca Quran tinggal di Depok misalnya. Itu bisa, asal orang mau belajar. Ini sebuah contoh. Oleh karenanya Al-Quran, salah satu sisi yang harus kita pelajari itu dari aspek asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, sehingga kita bisa memahami makna-makna di balik kalimat-kalimat di dalam ayat itu. Inilah yang saya ingin ingatkan untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat buat kita semua, mencerahkan, memotivasi, dan marilah kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.